Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Asmani Novika dari kelas 3A NPM 194100044 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ceramah. Materi ceramah yang akan saya sampaikan yaitu di KD 3.6, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Yang kedua, KD 4.6, mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebangsaan dan menggunakan struktur yang tepat. Yang pertama, ceramah adalah pidato yang dilakukan seorang di depan umum atau di depan orang banyak. Pidato dan juga khotbah juga termasuk dalam ceramah. Nah, apa sih teks ceramah itu? Nah, teks ceramah itu adalah karangan atau suatu teks yang dibuat yang memuat informasi suatu hal atau pengetahuan yang akan disampaikan kepada halayak umum. Selain untuk memberikan informasi, isi dari ceramah tersebut juga bertujuan untuk menghibur dan untuk mempengaruhi sesuatu yang baik agar bisa terpengaruh terhadap audiens yang kita tuju. Nah, jadi struktur dari ceramah itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan ada pembuka dan juga pengantar. Nah, dari pembuka sendiri memuat salam, memuat ucapan hormat dan juga ucapan rasa syukur. Nah, pengantar memuat berita atau informasi yang sedang aktual yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan pada isi. Yang kedua, yaitu isi. Isi mengandung inti, yaitu berarti paparan dan juga pandangan dari penceramah. Yang kedua juga memuat gagasan. Gagasan merupakan garis besar inti yang dibicarakan atau yang akan disampaikan dalam ceramah tersebut, dan juga memuat argumen. Argumen ini untuk memperkuat ide besar yang sebelumnya. Nah, yang bagian terakhir, yang ketiga, yaitu ada penutup. Penutup ini memuat kesimpulan, ucapan maaf, dan juga salam penutup. Jadi pada penutup memuat kesimpulan dan juga penegasan ulang dari materi atau isi dari ceramah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam ceramah. Apa saja sih kaidah yang digunakan dalam ceramah tersebut? Nah, yang pertama yaitu kata ganti orang pertama, yaitu menggunakan kata aku, saya, dan juga ada kata kami. Nah, kata ganti yang kedua yaitu adalah kata ganti orang kedua atau sebagai sapaan. Biasanya hadirin, saudara-saudara, bapak ibu yang terhormat. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga ada kata teknis atau istilah seperti tata krama, etika, dan juga kesantunan. Selanjutnya ada kata sebab akibat, seperti kata jika, jadi sebab, dan juga oleh karena itu. Yang keempat ada kata hubungan temporal. Jadi dalam kata hubungan temporal ini seperti kata namun, kemudian, dan juga sebaliknya. Yang terakhir ada kata persuasif, yaitu kata sebaliknya, diharapkan, harus, dan hendaknya. Jadi dalam kata tersebut juga dipakai dalam membuat teks ceramah. Nah, untuk melakukan ceramah ada beberapa metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada impromptu. Impromptu itu biasanya dilakukan secara spontan. Jadi kita belum siap materi yang akan kita sampaikan, tapi itu ditunjuk untuk menjadi penceramah. Jadi kita bisa menggunakan metode ini. Yang kedua yaitu menghafal. Nah, metode menghafal ini sebelumnya kita menyiapkan teks yang akan kita sampaikan, lalu kita menghafalnya. Yang ketiga ada metode membaca. Jadi full kita membaca, kita membawa catatan yang sudah kita siapkan itu kita bawa dan kita baca di depan umum tersebut. Nah, yang terakhir ada metode ekstemporal. Metode ekstemporal ini dengan cara kita hanya menyelipkan catatan kecil yang berisi pokok-pokok. Jadi saat melakukan ceramah itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan.
Nah, yang pertama itu ada intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Jadi, kita harus bisa memberikan penekanan misalnya kata-kata yang penting. Yang kedua, ekspresi atau mimik wajah. Ini merupakan komunikasi nonverbal. Jadi, selain nada kita juga harus menyesuaikan, jadi raut wajah kita, mimik wajah kita juga harus menyesuaikan kata atau kalimat yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga merupakan komunikasi nonverbal yang merupakan isyarat. Jadi bahasa tubuh yang kita gunakan itu merupakan suatu isyarat yang kita sampaikan kepada audiens. Jadi itu tadi materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.